Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya materi Microsoft Excel dasar ya. Kemarin kita sudah membahas masalah insert ya teman-teman. Nah ini bagiannya ya. Ini fokus di sini kemarin. Nah, kalau yang ini kan sudah kita bahas di PowerPoint maupun Microsoft Word. Nah, yang ini juga hampir sama teman-teman, tidak jauh beda. Kalau teman-teman sudah mempelajari tentang shape, terus word art maupun simbol ini tidak jauh beda ya teman-teman. Nah, ini tidak jauh beda untuk cara mengaktifkannya ya, atau cara memilihnya. Nah, sekarang kita pindah ke page layout ini ya. Ada apa saja di sini? Nah, kita lihat di sini ada margin ya, batas pengetikan. Nah, kita bisa menentukan sendiri ya batas pengetikannya. Nah, ini batas pengetikannya ini ya teman-teman. Header and footernya juga ada ya. Nah, page-nya mau pakai portrait maupun landscape sudah bisa kita pilih di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis kertas ya. Kalau teman-teman mau pakai yang legal, di sini sudah ada ya teman-teman, A4 maupun yang lainnya. Nah, ini sudah tertera semua legal ini ya teman-teman, tinggal oke saja ya. Nah, sekarang kita lihat, coba di tes print preview untuk melihat sejauh mana atau aslinya bagaimana ya. Kalau kita print itu kita bisa lihat di sini atau dicek di sini sebelum kita cetak. Nah, inilah tampilan kalau kita mau cetak kertas yang ada di Excel ini ya. Nah, kalau mau menunjukkan marginnya atau batas pengetikannya bisa klik yang ini teman-teman. Nah, bisa kita atur lewat sini ya, karena jumlah di sini tidak ada ya, total jumlah di sini. Kalau kita border, ini kita buat tabel teman-teman. Nah, home, ini kita klik all border. Nah, kita lihat total ini tidak akan keluar nanti kalau dicetak, karena batas pengetikannya sudah ada ini ya. Garis-garis yang ini adalah batas areal cetaknya juga ya. Nah, kita lihat, coba klik file print preview ya teman-teman. Nah, ini totalnya tidak ada. Nah, untuk mengatasi yang ini bisa kita show margin ini ya. Nah, baru digeser yang ini teman-teman, geser ke sini, yang ini geser. Nah, ini kelihatan. Kalau sudah kelihatan di sini, otomatis printer itu sudah bisa mencetak total ini atau sudah bisa menampilkan ini. Inilah lembar kerja yang sesungguhnya kalau dicetak sama printernya. Nah, kita tutup dulu page layout. Nah, orientasi itu sama yang kayak tadi tuh ya. Kalau mau model memanjang, klik landscape, bisa juga lewat sini ya teman-teman. Custom. Nah, ini page layout. Nah, ini kan sudah berubah teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini file print preview ya. Nah, ini ya, kertas yang memanjang. Nah, sekarang kalau kita mau orientasinya seperti biasa, yang ini klik ya teman-teman. Nah, ya, ini adalah ukuran kertas ya. Kalau ini adalah print area ya. Nah, print area itu bisa kita tentukan sendiri sebatas mana kita mau cetak ya. Contohnya ketika kita ingin cetak yang ini saja, tinggal set print area ya, set print area, otomatis yang akan tercetak yang ini saja tanpa kita cetak nama barang dan yang ini ya teman-teman. Kita lihat print preview. Nah, ini yang judul atasnya tidak akan keluar ya, hanya itu saja yang akan dicetak. Untuk membuang yang ini atau untuk menghapus print area yang tadi, kita klik yang ini, clear print area ya. Nah, ini. Nah, background sudah ada juga teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke formula ya. Formula itu adalah dasar-dasar untuk penjumlahan pada Microsoft Excel ya. Nah, ada juga nanti fungsi-fungsi yang ada di formula ini ya. Nah, contoh dasarnya atau
sedikitnya ya, dasar jumlahan itu kita lihat di tabel ini ya. Ini sudah saya terakan atau sudah saya buat ya teman-teman. Nah, saya sudah buat tabel nama barang yang terjual di pemilik komputer untuk bulan Juli misalnya ya, Juli ya. Bulan Juli teman-teman. Untuk bulan Juli ya. Bulan Juli ya. Nah, sekarang coba ini kita akan otak-atik ya, sesuai dengan permintaan yang di sini ya, yang di tabel ini. Nama barang, misalnya saya jual tinta yang laku 2 ya, 2 dalam bulan Juli. Harga per botol itu misalnya 50.000 ya teman-teman. Nah, sekarang untuk menjumlahkan di sini sama dengan, kalau rumus pada Excel itu harus diawali dengan sama dengan ya. Harus diawali dengan sama dengan. Nah, ini rumus dasar saja ya teman-teman, nanti kita lanjut untuk rumus-rumus yang lebih khusus nanti. Nah, misalnya harga atau jumlah itu sama dengan harga, atau di kolom D5 ya. Kenapa dibilang D5? Karena kolom D baris kelima ya. Dikali, kalau kali di Microsoft Excel itu tidak dengan X ya, melainkan tanda bintang ya. Tekan shift bintang atau di atas 8 itu ya teman-teman ya. Di keyboard tanda bintang atau 8 ya, di atas 8, tapi harus diketik, harus ditekan shift dulu. Nah, tanda yang ini ya teman-teman, baru diklik yang ini ya. Atau C5 atau bisa ditulis dengan C5. Nah, otomatis kursor akan mengarah ke yang ini ya. Nah, dengan catatan misalnya sama dengan D5 dikali shift 8 C5 ya teman-teman, C5. Nah, kenapa dibilang C5 atau D5? Kita lihat dari sini ya, dari baris 5 ini, bukan satu ya, dari baris 5 ini ketemu di sini, berarti ini dikatakan dengan C5. Tekan enter. Nah, otomatis akan keluar yang ini ya, akan keluar 5 kali 50 kali 2 berarti 100.000 ya teman-teman. Nah, contohnya yang lain juga sama dengan yang ini, dikali shift tanda bintang 4 ya, atau C6 ya, D6 dikali C6, enter. Nah, untuk mempermudah ya, biar tidak selalu ketik rumus ya, bisa kita klik yang ini, arahkan kursor ke ujung sini ya teman-teman, baru ditarik, otomatis dia akan keluar sendiri dengan rumus sesuai dengan yang di atas ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, biasanya kalau di pemilik komputer ya, belanja di atas 200.000 ya teman-teman. Ini teman-teman untuk belanja tinta dikasih potongan 5.000 misalnya ya, 5.000 ya, atau 5% ya, atau 5%. Di atas 200.000 dipotong 5% ya. Contohnya sama dengan ya, logika, main logika teman-teman ya. Jika ya, if buka kurung, nah yang jumlah ini diklik teman-teman, jumlah belanjanya ya, ini lebih besar ya, lebih besar tanda yang ini ya di keyboard, sama dengan ya, standarnya adalah 200.000, kita tulis 200.000. Nah, ini, nah value of true ya, value of true, jika nilainya benar berarti koma, yang ini ya dikali dengan 5% ya teman-teman, 5% ya. Nah, ini. Nah, kalau tidak dapat potongan berarti dia dapat 0.
untuk nilai false-nya atau tidak nilai aslinya, maksudnya tidak standarnya ya teman-teman, dikasih nilai 0 atau tidak ada potongan. Nah, dikasih tutup kurung. Nah, karena pembukanya sudah ada, berarti kita kasih tutup kurung. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kenapa dia 0? Karena dia belanja di bawah 200.000 ya, ini standarnya 200.000. Nah, kalau saya tarik yang ini ya, nah benar kan, ini 5% ini dia potongannya 10.000 ya teman-teman ya. Kalau yang ini potongannya 13.500 ya teman-teman. Nah, totalnya sekarang bagaimana? Sama dengan yang ini dikurangi ini teman-teman ya. Nah, ya. Tadi kan kalau yang ini dikali ya, itu untuk rumus formula saja atau rumus standar dari Excel. Masih banyak juga ya, tapi pembahasannya sedikit saja biar teman-teman paham ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak materi untuk malam ini, sedikit-sedikit tapi tetap ya. Kita tekan enter. Nah, karena tidak ada potongan, otomatis totalnya juga sama ya. Nah, sekarang kalau kita tarik, nah inilah total bayar dari tinta yang ini. Nah, ini 10.000 ya potongannya untuk 5%. Ini, nah ini 10.000, ini yang ini. Nah, sekarang untuk menjumlahkan keseluruhannya, kita klik yang ini, buka kurung, sum ya, buka kurung, di blok dari sini ke bawah, tutup kurung, enter ya. Nah, inilah dia harus bayar ya teman-teman ya. Nah, ini dasar-dasar saja ini. Yang berarti yang di sini kita bahas tadi penjumlahan, yang perkalian, terus yang ini potongan atau if-nya, ini dasarnya, terus ini pengurangan ya. Yang ini dikurangi dengan diskon ya. Nah, hasilnya di sini. Nah, kalau penjumlahan bagaimana? Misalnya penjumlahan sudah di sini pakai sum ya, atau sama saja dengan yang ini, sama dengan ini ditambah ya, tekan shift plus tambah yang ini, shift plus tambah yang ini ya. Nah, ditekan enter, hasilnya sama dengan yang di atas ya. Itu penjumlahan. Berarti yang kita bahas di sini penjumlahan, perkalian, dan pengurangan dicampur dengan atau ditambah dengan diskon ini. Jika ya 200.000 dapat diskon 5% ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ulas-ulas sedikit di materi ini ya teman-teman ya. Kita kasih rename materi 2, pertemuan 2 ya. Nah, tadi pertemuan 2 kita bahas page layout sama yang ini ya. Sekian dulu, semoga ini bermanfaat sedikit-sedikit, tapi ada yang kita bahas untuk malam ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.